Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di ruang belajar KKG PAI Kecamatan Sragen bersama saya Bu Haryati dari SD Karangtengah 1 Sragen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di kelas 4 bab 3 tentang berperilaku terpuji. Mari kita simak pembahasannya bersama-sama. Mari anak-anakku semuanya, kali ini kita membahas tentang berperilaku terpuji. Perilaku terpuji yang pertama yaitu membaca. Pengertian dari membaca adalah kegiatan yang dilakukan untuk menggali informasi dari sesuatu yang tertulis sesuai dengan ayat yang diturunkan pertama kali, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu tentang perintah membaca. Adapun manfaat membaca, yang pertama memperluas wawasan, yang kedua menjadikan kita tambah pandai, yang ketiga menambah pengetahuan, 4. Memperkaya kosakata, dan yang kelima melatih konsentrasi daya ingat. Cara menumbuhkan gemar membaca. Yang pertama, menentukan tujuan membaca. 2. Membuat perencanaan dalam membaca. 3. Mulai dengan bacaan yang disukai. 4. Mengatur waktu. 5. Mulai secara bertahap. Dan yang keenam, bersungguh-sungguh. Perilaku yang kedua, perilaku yang terpuji yang kedua yaitu pantang menyerah. Arti pantang menyerah adalah perilaku seseorang yang teguh dalam melakukan usaha demi mencapai suatu tujuan mulia. Pantang menyerah juga berhubungan dengan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar yaitu artinya berusaha sekuat tenaga, dan tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha secara maksimal. Adapun ciri-ciri orang yang pantang menyerah, yang pertama, suka bekerja keras. 2. Percaya diri. 3. Semangat dalam berusaha. 4. Tidak mudah putus asa. Dan yang kelima, kreatif dan inovatif. Perilaku terpuji yang ketiga yaitu rendah hati. Arti daripada rendah hati adalah sikap yang bijak, dapat memposisikan sama antara dirinya dengan orang lain. Dan lawan kata dari rendah hati adalah sombong atau tinggi hati. Adapun ciri-ciri orang yang rendah hati, yang pertama, membahagiakan hati orang lain dengan tulus. Yang kedua, mendengarkan saran, kritik, dan pendapat dari orang lain. Ketiga, mengakui kesalahan dan meminta maaf. 4. Peduli terhadap perasaan orang lain. Dan yang kelima, tidak berbuat ria. Perilaku terpuji yang keempat yaitu hemat. Hemat artinya sikap hati-hati dan teliti dalam mengatur dan membelanjakan uang. Adapun lawan kata dari hemat adalah boros, dan boros itu merupakan teman setan. Contoh hemat ada 3. Yang pertama, hemat tenaga. Kedua, hemat waktu. Dan yang ketiga, hemat air. Manfaat hidup hemat. Pertama, disiplin dalam membelanjakan harta. Yang kedua, berlatih untuk tidak boros. Ketiga, mempunyai tabungan masa depan. 4. Menghindari sikap sombong. Dan yang kelima, jiwa menjadi tenang. Nah anak-anak, itu tadi adalah sedikit uraian tentang sifat-sifat terpuji. Sekarang ada latihan evaluasi, ada 5 soal. Dengarkan ya. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan untuk menggali informasi dari sesuatu yang tertulis disebut titik-titik. 2. Al-Quran yang diturunkan pertama kali adalah titik-titik. 3. Perilaku seseorang yang teguh dalam melakukan usaha demi mencapai suatu tujuan mulia disebut titik-titik.
4. Sikap hati-hati dan teliti dalam mengatur dan membelanjakan uang disebut titik-titik. Dan yang terakhir, lawan kata dari hemat adalah titik-titik. Semoga kalian bisa mengerjakan ya. Tetap semangat. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.